Nah, kemudian yang keenam, bahwa jangan ia memberi isyarat akan gurunya dengan menyalahkan pembicaraan gurunya itu, dengan seolah-olah dia ini sebenarnya lebih mengetahui daripada gurunya. Artinya apa? Murid tadi mau uji ke guru itu sudah tidak ada adab. Seorang murid yang tidak beradab mau uji, dia bertanya atau guru bercerita memotong, jadi seolah-olah dia lebih pintar, lebih pandai dari gurunya. Itu menandakan seorang murid, seorang yang belajar yang tidak beradab, di ilmu nggak akan berkah seperti itu. Kemudian yang ketujuh, bahwa jangan ia berbisik-bisik dengan orang atau dengan temannya di hadapan gurunya. Jadi jangankan di hadapan guru kita aja tuh, bersama teman misalnya bertiga, ya kalau berbicara sama-sama ya kan, berkisahan bertiga atau berempat sama-sama. Jangan sampai ndak sama teman bertiga asik ngobrol berduaan sambil bisik-bisikan lagi kan, apalagi di hadapan guru. Dia berbisik-bisikan, mata melirik. Jadi kawan yang tidak diajak bicara pasti boleh prasangka, itu pasti aku disambati itu ya. Kenapa dia mau orang berprasangka? Ya kita juga, kita bertiga yang ngomong sama-sama bertiga kan, sama-sama. Jangan asik berdua, kawan sekong jadi obat nyamuk aja. Nah, apa di hadapan guru bukan asik berduaan, atau tidak beradab, tidak ada adab di hadapan gurunya. Kemudian yang kedelapan, jangan ia berpaling ke kiri ke kanan daripada pandangan daripada di hadapan gurunya itu, tetapi hendaklah ia duduk duduk tunduk beradab, seolah-olah dia dalam keadaan sholat, kayak orang sholat khusyuk, seolah sholat mutangadah ya kan, khusyuk, tenang, merendahkan hati. Yang namanya menerima itu posisi merendahkan hati. Gelas tuh ya kan, gelas yang sudah penuh air dituangi, mau tak isi, mau lagi. Sama kayak gitu, kita belajar tapi hati merasa sudah lebih pintar dari guru, lebih hebat, ilmu itu tidak akan bisa menerima lagi. Apalagi di hadapan guru, dia yang banyak ngomong tadi kan. Ya kan kita ini diketahui setelah keluar dari mulut, ketahuan arti nilai kita. Minuman di teko kada tahu kita isinya itu teh kah, kopi kah, atau susu, kada tahu. Tapi kalau sudah dituangkan ke gelas hanya kelihatan, oh isinya teh, oh kopi, susu. Setelah teko itu dituangkan kelihatan isinya, cuma masih di dalam kada tahu. Maka itu juga amun kita berdiam, apa aja orang bahar itu kada kau ditangguh, dan banyak omong ketahuan sudah tebang nilainya orang tuh. Gitu. Dan kayak khusyuknya sholat, makanya sahabat dahulu adalah waktu zaman perang bersama Rasulullah, tertancap anak panah, maka sahabat itu minta cabut tangan anak panah itu saat sholat. Bukan sahabat dahulu, karena apa? Khusyuknya sholat para sahabat. Sama kita tuh kan, kalau kita terjejak paku, waktu terjejak paku sakit kada? Siapa madang kada sakit juga. Dia terjejak paku sakitnya lah.
mana sakitnya terjejak paku tadi lawan mencabutnya, mbak sudah terjejak paku mencabutnya, mana sakitnya, sakit atau mencabut. Waktu terjejak kan kada melihat, cap tertancap, aduh sakitnya ya kan. Waktu melepas jauh lebih sakit. Itu juga jadi bukan sahabat terkena anak panah menancap sakit, waktu mencabut jauh lebih sakit. Jadi sahabat Rasulullah dulu mencabutnya waktu dalam kondisi sholat. Karena apa? Sholat itu rajul mukminin, sholat itu meratnya orang beriman, menghadap Allah, jangan sembarangan khusyuk betul-betul. Yang namanya menghadap Allah, kita nih ya kalau bertamu misal siapa pejabat orang besar, raja ya kan, pembesar apalagi ini Rabbul Jalil, pencipta Tuhan kita. Jadi kada ingat lagi apa-apa, anak panah menancap kada ingat lagi dicabut, kada berasa. Kenapa? Hati hudur, hati ini hadir ke hadirat Allah. Nah jadi kayak itu adab apabila di hadapan guru, saat ulama atau tuan guru itu direndahkan hati, khusyuk dengarkan. Kemudian yang kesembilan, bahwa jangan dia membanyakan pertanyaan tatkala gurunya itu atau berkata-kata tatkala gurunya itu lelah, guru itu sudah keuyuhan, dia artinya beganang aja lihat ya, kada ke guru aja baelang. Kalau ada orang kamu tuan rumah deh sudah duduk bang 2 jam 3 jam lah tuan rumah sampai ya kan, duduk ya di gadang-gadang ya sadang ya sudah baelang ke guru mah berkisah guru sudah keuyuhan udah sasadang ya sudah ya kalau itu bisa apa sasadang aja tah artinya. Jadi jangan ya pak apa berkisah dan membawa yang kedua empat, jangan lagi sadang cukup sudah kayak itu lah. Kemudian yang ke-10, apabila berdiri gurunya maka hendaklah ia berdiri pula, karena mentakjimkan akan gurunya atau menghormati kepada gurunya. Nah, sama itu Rasulullah ya Allah, memang jujur aja waktu Rasulullah datang lalu para sahabat berdiri mentakjimkan menghormati Rasulullah. Ijlis ya Rasulullah, jangan dijadikan dalil, jangan jadikan dalil. Itu sama di kelas guru atau dosen masuk, murid atau mahasiswa ini berdiri, itu tanda mentakjimkan, tanda menghormati pengajar, menghormati guru atau dosen. Kalau guru dan dosen sebenarnya tidak memerlukan mahasiswa mau berdiri atau tidak, tapi adab supaya ilmunya itu berkah. Seberapa besar keberkahan ilmu itu tergantung seberapa besar kita mentakjimkan, menghormati kepada guru, kepada dosen, kepada pengajar kita. Ya Rasulullah datang, sahabat berdiri, ijlis, ya Rasulullah dudukan. Akhirnya Rasulullah tidak bila hormat, cuma sebagai sahabat, sebagai umat beliau, kita yang memiliki kewajiban menghormati akan baginda kita Rasulullah SAW. Jadi tadi yang ke-10, apabila berdiri gurunya maka hendaklah ia berdiri pula, karena mentakjimkan akan gurunya atau menghormati kepada gurunya. Dan jangan lagi diikuti pada ketika itu dengan pertanyaan-pertanyaan, harus bertakon lagi, cukup sudah. Dan ketika berjumpa di jalan hingga sampai kepada rumahnya atau tujuannya, jangan guru itu ditanya di tengah jalan, datangi ke rumah beliau ya kan? Guru sudah hendak bulek, ditakoni guru, ada pertanyaan lagi guru,
apa sih ini kan guru kan, yang namanya guru ini kan menyandang, menerima pertanyaan, masalah bertanya ini guru, oh, ya dijawabkan guru, berdiri guru ya lah, guru pertanyaan terakhir, ya silahkan bertakon lagi, oh jadi ini gue anak berdiri guru tadi pertanyaan terakhir, pertanyaan paling akhir, guru berdiri berduduk menjawab itu guruan orangnya ya kan? Kemudian yang ke-11, jangan jahat sangka suudzon kepada gurunya, yang segala yang jahir menyalahi etikatnya atau bersalahan perbuatan gurunya itu dengan pengetahuannya. Jadi karena gurunya ini tahu aja kisah ya Nabi Musa, ada kan orang ibadah alim dulu lalu ngambil tabarok, ngambil berkah kadang menyambati. Kalau dulu ada datangi di sungai, lalu Nabi Musa ke sungai, bertemulah dengan orang tua situ, dan itu adalah Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa ini hendak tabarok, ngambil berkah. Jadi ada orang yang lebih hebat, lebih alim, lebih pintar, kita ngambil berkah, jangan disambati, dimusuhi, dengki, itu namanya. Lalu Nabi Musa, Nabiullah Khidir, ulun nak berempat, mau ikutan sampean boleh, tapi jangan banyak akun, jangan banyak tanya, Nabi Khidir. Lalu naik perahu sampai di tengah laut, dihancur perahu dari Nabi Khidir. Kenapa Nabi Musa? Jangan banyak tanya, Nabi Khidir. Sampai turun di daratan, melihat kekanakan kecil, anak kecil dibunuh Nabi Khidir. Ya Allah, jalimnya Nabi Musa. Kenapa? Jangan banyak tanya, Nabi Khidir. Kemudian ada bangunan runtuh, lalu mereka mendirikan, dan kebetulan di situ penduduknya kikir, engken, pelit benar. Jadi makanan gak dibari, jangan makanan, minuman gak dibari, lalu mendirikan. Dan jadi Nabi Musa, Nabi Khidir, kita minta upah ke penduduk di sini. Nah, jadi Nabi Khidir sudah cukupi Nabi Musa, kita mulai di sini sudah cukup, sudah kita pisah baik-baik, kita banyak takun. Jadi sebelum berpisah, aku jawabkan kenapa perahu ku hancur waktu di tengah tadi itu, ada di situ pembesar yang jalim, setiap perahu dirusaknya, dirampok, orang dibunuh, makanya ku rusak. Allah memberitahu, makanya ku rusak. Karena apa, jangan ibarat tuh helm, adalah helm baik, GM gak maling, diambil maling, cuma helm yang buruk, ada berminat maling. Ini perahunya rusak, makanya kita selamat lewat di daratan itu. Nak kakanakan tadi Nabi Musa itu orang salehah, orang tuanya kakanakan itu jangan membawa orang tuanya ke neraka. Jadi amun dibunuh, aku Allah langsung membisiki, aku jamin kakanakan masuk surga, orang tuanya selamat. Nah itu jawabannya. Nah mengenai bangunan kenapa runtuh, kita baiki itu, di dalam itu ada harta peninggalan untuk perjuangan orang Islam, makanya itu kita baiki akan. Kalau dibiarkan penduduk pas beban yang baiki tetabuk, dapat bebannya nyata engken pelit. Itu jawabannya. Nah, tapi itu Bang Nabi Musa, jika banyak takon, kamu banyak tanya, makanya sampai di situ aja jadinya. Jadi kita kena kawa juga bergabung. Jadi itu aja dulu. Ulun minta maaf, minta rela, minta halal dan pian seberataan. Tolong doakan ulun, tolong mendoakan juga pian. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat, mati beriman sempurna, terkumpul di dalam surga bisa Fatih Rasulullah SAW. Taqabbalallahu minkum.